Halo guys, balik lagi di channel Ipan Padilah. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama aku Ipan Padilah. Di video kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul Into the Dark Dawn. Film ini berkisah tentang seorang wanita karir yang baru saja menyelesaikan lemburnya. Namun malam itu semuanya berubah saat ia terjebak di dalam lift bersama seorang laki-laki yang tak ia kenal. Tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe dulu, bantu channel ini berkembang agar aku semakin rajin bikin video-video lainnya. Oke, kita ke filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan ruangan perkantoran dan seorang wanita bernama Jennifer yang masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya Jennifer adalah karyawan terakhir yang tersisa di kantor itu. Sementara karyawan-karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine masing-masing. Mengingat 3 hari ke depan yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer tidak segera langsung pulang. Dia mengirimkan sebuah pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di kota New York, memberitahu kalau dia berencana memesan tiket pesawat dan berangkat malam itu juga ke New York untuk bertemu sang mantan. Harapannya mereka masih bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sempat terputus. Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangan lalu buru-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Sementara itu, di kantor yang sama tempatnya di toilet, ada seorang pria bernama Guy yang juga karyawan di kantor itu. Secara bersamaan, mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda. Jennifer dari lantai 49, sedangkan Guy dari lantai 42. Saat itu sudah tak ada lagi karyawan lain di dalam kantor melainkan mereka berdua guys. Pada akhirnya suasana canggung di dalam lift mulai mereka rasakan hingga Guy mencoba membuka pembicaraan dengan Jennifer dan sedikit mulai bercanda. Namun saat itu Jennifer yang tampaknya tidak mengenali Guy lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Tak berapa lama, Guy yang masih saja mencoba mencairkan suasana kemudian berbasa-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding. Nih Neng, ini nih gambar orang lagi push up nih di dinding. Namun tiba-tiba saat itu juga lift mendadak berhenti seketika. Tentu saja keduanya mulai panik dengan apa yang terjadi. Mereka mencoba menekan beberapa tombol pada lift, namun sayangnya tak ada satupun tombol yang berfungsi. Meskipun listrik di dalam lift tampaknya masih menyala, usaha Guy tak berhenti sampai di situ aja guys. Ia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga. Namun hasilnya tetap saja nihil. Hingga pada akhirnya Guy melambaikan tangannya ke arah kamera CCTV dengan harapan masih ada seseorang di ruang kontrol yang melihat keberadaan mereka. Namun sayangnya tak ada satupun jawaban dari ruang kontrol tersebut. Entah bagaimana ruang kontrol seperti tidak ada yang menjaga guys. Kemudian mereka mencoba menggunakan ponsel untuk menghubungi layanan 911. Namun lagi-lagi sialnya, sinyal di luar jangkauan karena lokasi mereka berada di ruangan tertutup. Jennifer yang bingung secara spontan bertanya kepada Guy, kenapa tidak ada satupun petugas keamanan di gedung ini yang bertugas malam itu. Dia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau tidak segera keluar dari dalam lift tersebut. 15 menit kemudian, Guy mencoba berteriak minta tolong ke arah pintu dan sesekali menggedor-gedor pintu lift tersebut. Namun tetap saja tidak ada yang bisa mendengar panggilan mereka. Lalu Guy mendapatkan sebuah ide, di mana dia berpikir bisa saja di atas lift mungkin ada sebuah pintu darurat untuk keluar. Namun karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Jennifer yang awalnya sedikit canggung, mau tidak mau dengan terpaksa naik ke atas pundak Guy untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Namun ketika Jennifer mulai meraba-raba sisi bagian atas, tetap saja Jennifer tidak menemukan apapun untuk bisa membuka langit-langit lift tersebut guys. Setelah beberapa jam berlalu, Jennifer mulai pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangan malam itu. Guy yang sangat merasa kasihan lalu mencoba menghibur dengan memberikan candaan, berharap Jennifer dapat terhibur. Jennifer yang mulai melihat usaha dan perhatian yang diberikan Guy kepadanya, akhirnya mencoba membuka diri dan berkenalan dengan Guy.
4 jam telah berlalu hingga suatu saat Jennifer merasakan hasrat ingin buang air kecil. Namun karena ia sangat malu untuk pipis di depan Guy, akhirnya dia berusaha mati-matian hanya untuk menahan rasa kebelet pada perutnya. Guy yang tahu Jennifer sedang kebelet pipis kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan sambil menutupinya dengan jaket milik Guy. Namun tetap saja Jennifer tak mau melakukan hal itu karena ia tidak mau jaket Guy kotor. Guy yang tak kehabisan akal pun lalu memberikan botol termos air untuk digunakan Jennifer menampung air pipisnya. Sementara Guy berjanji untuk berbalik badan dan menutup kedua matanya. Beberapa saat kemudian, Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy lalu memberanikan diri memulai pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer bertanya kepada Guy, apakah tempat bercinta paling kotor yang pernah Guy lakukan selama hidupnya. Namun, Guy tampaknya terlihat malu untuk mengatakannya, lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Anjay. Sementara ketika giliran Guy yang bercerita, ia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai. Kemudian mereka minum sampai mabuk dan dilanjutkan dengan bercocok tanam di dalam mobil sambil mengemudi. Kayak inget suatu tragedi gitu ya. Sampai akhirnya Guy mulai berkata kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Dia pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama hanya bisa terdiam ketika Guy berjalan mendekatinya. Dan pada akhirnya saat itu juga mereka melakukan blaem di dalam lift itu guys. Aduh. If you need or want me, I'm never too hard to find. You know the places that I like. Setelah mereka menyelesaikan ritualnya, Guy tiba-tiba menyatakan perasaannya yang sangat mendalam kepada Jennifer. Jennifer yang mendengar pengakuan Guy segera melepaskan dekapan Guy dan mengatakan kalau dia hanya mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi apa yang baru saja mereka lakukan anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Anjir, begitu pelampiasan. Namun siapa sangka perkataan Jennifer itu sebenarnya sangat melukai perasaan Guy. Aduh gila, sakit banget coy. Abis begitu bisa-bisanya dia bilang cuma pelampiasan. Guy mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer pun jadi kesal pada Guy karena tentu saja Jennifer masih mencintai mantan tunangannya itu. Jennifer pun lanjut mengatakan ketika nanti mereka berdua berhasil keluar dari lift tersebut, anggaplah seperti tak terjadi apa-apa. Mana bisa nggak terjadi apa-apa, kocak. Dia akan kembali melanjutkan kehidupan normalnya, begitu pula dengan Guy. Tanpa perlu membawa-bawa yang namanya perasaan. Guy di ghosting anjir. Sesaat kemudian setelah Jennifer mengatakan itu, secara tiba-tiba ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer seketika berubah saat itu juga, dimana Guy mulai mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan bahwa dia telah berbohong pada Jennifer karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanyalah seorang security atau petugas keamanan yang ditugaskan di kantor itu. Kemudian, dia juga mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap harinya. Bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor malam itu. Jennifer yang tahu fakta itu seketika kaget seakan-akan tak percaya dengan pengakuan dari pria tersebut. Pria itu lalu melanjutkan dengan mengatakan dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu. Namun tak ada seorang pun yang peduli padanya hanya karena status sosialnya yang dianggap hanyalah seorang security. Guy tidak terima kepada Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali pada mantannya. Padahal Guy yang lebih tahu tentang Jennifer seutuhnya. Lalu ia juga mengatakan kalau kejadian terjebak di dalam lift ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hal itu adalah sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Guy mengeluarkan kunci lift dan menunjukkan dengan membuka pintu.
yang kemudian sengaja ia blokir kembali pintu itu guys. Saat itu juga Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila pria itu kemudian mengatakan akan melaporkan kepada polisi sehingga membuat Guy membusuk di penjara. Kemudian dengan berani Jennifer mencoba merebut kunci itu dari Guy. Namun ketika Jennifer merebut kunci itu, tanpa sengaja ia mematahkan kuncinya guys. Terjadi perkelahian hingga membuat Guy terkapar dan berlumuran darah di lantai. Membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Wanita ini berpikir kalau Guy tewas saat itu juga. Ia kemudian mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Guy. Hingga akhirnya Jennifer pun pingsan. Sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya dan melihat Guy sudah sadar terlebih dahulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan ketika Guy membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan, di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Dan dengan lancang Guy mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak keduanya, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan alat gunting cerutu dan sebuah korek api di dalamnya. Kemudian seenak jidatnya Guy mengisap cerutu tersebut sembari mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan, "Selamat Hari Valentine, baby." Beberapa saat kemudian Guy tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut saat itu. Dia berharap Jennifer mau berdamai dengannya, namun Jennifer hanya diam dan tak mau menjawab sepatah kata pun. Jennifer yang melihat Guy sepertinya telah sadar akan kesalahannya mencoba untuk berpura-pura berdamai. Lalu Guy mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu dengan membobol salah satu panel di langit-langit pada lift. Kemudian dia meminta Jennifer untuk mengangkatnya agar Guy menggapai pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Guy saja yang memberinya dorongan karena ia tak cukup kuat untuk mengangkat Guy. Setelah itu Jennifer naik ke atas pundak Guy dan berhasil keluar dari atas lift itu. Guy memberitahu kepada Jennifer di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat tersebut berada. Namun setelah mengetahui letak pintu keluar, Jennifer malah mengeluarkan jari tengahnya pada Guy, seakan-akan mengolok-olok Guy yang telah tertipu, sehingga seketika membuat Guy sangat marah dan kesal akan kebodohannya itu. Namun Guy tidak kehabisan akal. Ia mengikat dua potong pakaian menjadi satu, kemudian melemparkannya ke lubang pintu langit-langit tersebut. Dan Guy pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha menuju ke pintu darurat. Terjadi bentrokan lagi di atas lift yang membuat mereka berdua kembali pingsan. Ketika Jennifer sudah berhasil tersadar lebih dahulu dari pingsannya, ia melihat detektor pendeteksi asap. Jennifer berencana menyalakan api pada cerutu yang bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Namun sayangnya usahanya itu tak berhasil karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar sebuah kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi guys. Namun saat itu Guy mulai sadar. Tapi untung saja dengan cepat Jennifer berhasil melumpuhkan Guy kembali. Setelah itu Jennifer mengambil pemotong cerutu dan sebuah korek api. Ia mengancam akan memotong burungnya Guy. Beberapa saat kemudian, Jennifer menyalakan kamera ponselnya untuk mendokumentasikan apa yang sudah terjadi. Ia lalu mengarahkan kameranya kepada Guy, dan Guy yang sebenarnya dalam keadaan terancam akhirnya mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah Jonas Dickens. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa Jonas untuk mengakui semua perbuatannya itu dan juga menceritakan serangkaian rencana jahat yang telah disusunnya.
Waktu pun terus berlalu dan tanpa terasa hari Senin pun telah tiba, yang artinya mereka berada di dalam lift sudah 3 hari lamanya. Namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerjanya Jonas, yaitu bernama Eddie, secara kebetulan mengunjungi kantor bersamaan dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan ketika tidak melihat Jonas yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah CCTV dan seketika kaget saat melihat Jonas dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Lalu Eddie pun mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari lift tersebut. Tak perlu waktu lama, Eddie langsung beranjak menuju ke lift tersebut, meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Eddie mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar ingin keluar, kemudian mencoba menjulurkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya, guys. Namun tiba-tiba Jonas memukul Jennifer dari belakang tanpa dilihat oleh Eddie saat itu. Lalu Jonas berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie yang tak mengerti apa yang sedang terjadi dengan polosnya naik ke atas lift dan mencoba menolong rekannya itu. Namun Jonas malah menyerang dan membunuh Eddie di sana. Saat itu juga Jonas membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu Jonas kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya ke dalam lubang lift. Setelah kehilangan jejak Eddie, ia kemudian membersihkan dirinya dan mengenakan seragam security miliknya kembali. Setelah itu, ia berjalan masuk ke dalam ruangan resepsionis lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu. Kemudian di saat yang bersamaan, ia dikejutkan dengan pacarnya Eddie yang sudah terbangun. Lalu tanpa pikir panjang, Jonas membunuhnya saat itu juga dan membuangnya ke lubang lift. Yang sama bersamaan dengan jasad Eddie. Jonas lalu masuk ke dalam mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Saat sampai di sana, ia mengambil sejerigen bensin dan menyiramnya ke tempat sampah. Ia berencana akan membakar Jennifer di tempat tersebut. Dan saat Jonas membuka bagasi mobilnya, ia dikagetkan dengan Jennifer yang sudah tak bergerak. Namun sebenarnya Jennifer hanya berpura-pura mati. Kemudian Jonas kembali ke arah tempat sampah. Namun secara tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala Jonas dengan sebuah jerigen. Dengan panik, Jennifer kemudian masuk ke dalam mobil dan hendak kabur dari sana. Namun saat itu, ia melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil tersebut. Dengan rasa dendam, Jennifer lalu memundurkan mobil tersebut dengan cepat dan menabrakkan tubuh Jonas dengan keras, membuat Jonas terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah dibasahi oleh bensin. Tak perlu pikir panjang lagi, Jennifer lalu mengambil cerutu itu dan melemparkan ke bak sampah tersebut hingga membuat Jonas tewas terbakar hidup-hidup. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur film Into the Dark Dawn kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar aku semakin rajin buat bikin alur film berikutnya ya. Dan buat kamu yang hadir, thank you udah nonton sampai habis. Bye bye.